kali ini saya menyampaikan intinya bahwa memang banyak sekali tempat ibadat yang niatnya dibangun tidak untuk ibadat, namun untuk bisnis. Kemungkinan demikian, karena saya melihat ada beberapa di jalan-jalan itu, manakala di situ dibangun tempat ibadat, sudah banyak yang mengunjungi mampir untuk ibadat lah taruhlah, lalu di dekatnya tidak lama kemudian tentu dibangun dengan supermarket. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Kata Nabi apa? Kalau mau cari aku, cari di tempat orang-orang apa yang butuh pertolongan kamu. Tuhan nggak parkir di masjid, Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit cuma ke Arab sana berebut hajar aswad, membuang duit besar mau cari Tuhan? Anda senangkan manusia, Tuhan nggak di situ. Tuhan ada di tempat-tempat orang-orang yang susah. Dari semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu lahir di lingkungan orang miskin, membela orang miskin dan mati dalam keadaan miskin, tidak membangun berhala-berhala masjid. Kalau emang masjid itu suatu tolak ukur kebenaran, pasti zaman Nabi banyak masjid. Bukti apa? Cuma satu peninggalan Nabi masjid. Dan Nabi cuma haji sekali. Ini ada orang haji sampai 1, 2, 3 kali. Ini sudah apa ya? Melampaui batas. Akhirnya apa? Melupakan sisi kemanusiaannya. Itulah saya bilang tadi, biaya besar sampai ada orang apa? Merasa itu apa? Kalau sudah bangun masjid karena itu Baitullah, dianggap apa? Ini jalan tol ke Tuhan. Besok bisa masuk surga. Kok enak betul begitu? Oh, wilayah yang jati nuhuni hajat hajatilul Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya melihat Habib Kribo itu ya, Habib yang nyeleneh, yang unik, yang cukup pemberani. Walaupun motifnya manusia mungkin juga sama, manusia ya menus-menus tapi ngangsa secara umum itu ya motifnya sama, adalah penghidupan lah, intinya penghidupan. Saya tidak akan merana ke arah yang kurang baik menilai orang, namun kecenderungannya adalah mencari sensasi, kemungkinan begitu. Saya mengatakan yang sesungguhnya bahwa pada umumnya manusia itu perlu mencari Tuhan, ya. Walaupun sesungguhnya Tuhan itu nggak perlu dicari, ya. Karena apa? Tuhan dekat laksana urat nadi. Lah, kenapa mesti dicari? Apakah itu Tuhan parkir di tempat-tempat ibadat? Apakah Tuhan itu parkir di Mekah ibaratnya? Atau parkir di gunung, di puncak gunung, di Everest apa itu gunung yang tertinggi dan sebagainya itu? Menurut saya itu tidaklah. Mari kita secara seksama mengurai dalam mencari Tuhan. Sekali lagi, kita mengurai pada nurani kita, pada diri kita dalam mencari Tuhan. Saya akan menyampaikan memang banyak sekali apa yang diuraikan oleh Habib Kribo itu mungkin adalah merupakan kebenaran secara umum, merupakan kenyataan. Kalau bahasa saya, kenyataannya sekarang banyak sekali kemungkinan, dikasih kemungkinan, ada dugaan kalau istilah hukumnya, ada dugaan banyaknya tempat ibadat itu yang diniati untuk bisnis mungkin. Mengapa saya mengatakan demikian? Sekarang banyak sekali yang namanya masjid dibikin di tepi jalan, bahkan kalau kurang mantap gitu ya, di jalur Denles apa itu yang arah Jogja dari Gombong jalur selatan, di jalur Denles itu sekarang banyak atau ada beberapa masjid yang sengaja dibangun ya untuk rest area dan ujung-ujungnya nanti di depannya adalah untuk jualan, ya jualan dari mulai nasi sampai dengan kopi, sampai dengan apapun, oleh-oleh, pusat oleh-oleh dan sebagainya lah. Apakah kita tidak berpikir bahwasanya yang namanya peribadatan semestinya adalah lebih murni? Yang saya tahu tempo dulu itu tidak ada masjid itu untuk jualan. Sekali lagi, yang saya tahu tempo dulu tahun 75 hingga 80-85 ini adalah pamali yang namanya tempat ibadat, umpamanya kalau mayoritas Islam di lingkungan saya, masjid itu untuk jualan. Pernah saya melihat ada
orang yang jualan es zaman dulu itu es lilin atau es kintal, es yang dibawa oleh dengan tremos oleh seseorang dengan berjalan kaki, itu pun disarani untuk tidak jualan di dekat masjid. Namun cara menyaraninya yang mengeluarkan uang, artinya memberi saran dan lalu membeli semua, lagi-lagi jangan jualan di dekat masjid ini, karena masjid ini adalah tempat untuk ibadat, sehingga yang dinasehati juga merasa sejuk, yang menasehati juga tidak taruhlah semena-mena. Karena apa? Yang dia tahu si penjual es ini adalah mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga lah. Sementara yang dia tahu bagi si penasehat ini adalah ibadah tidak boleh menyakiti orang lain lah. Kurang pas rasanya manakala sekarang tempat ibadat yang dibangun di tepi-tepi jalan dan lalu di dekatnya itu dibangun minimarket, umpamanya ya seperti sekelas, umpamanya ini dikasih umpama, artinya umpamanya sekelas Indomaret, sekelas Alfamart dan sebagainya. Ini merupakan fasilitas komersial ya, walaupun memang fasilitas untuk umum, tapi ini komersial, dan lalu di depannya ada tempat ibadat lah. Di situ mungkin ya, kalau kata Jainuddin MZ dulu, yang batil dibuat remeng-remeng, yang haram dibuat remeng-remeng lah. Antara usaha dan ibadah ini dicampur adukan, sehingga ya disitulah nilai ibadat lah. Manakala orang ibadah tidak punya uang, sungguh zaman sekarang itu sudah kesulitan sekali. Saya sendiri itu mengalami yang namanya mau laku tapa berata saja mesti bekalnya adalah uang. Tidak bisa munafik. Apabila tidak percaya, buktikan saja, mungkin 1 minggu apa 1 bulan hidup di pertapaan, kayak apa rasanya ketika di pertapaan sekarang itu tidak punya uang lah, taruhlah. Lah ini kasus nyata. Seperti kemarin saya di Sendang Beku juga demikian. Terbenturnya juga, kalau dulu orang tirakat itu adalah diharapkan barokahnya atau doanya atau sawabnya kalau istilah Jawa. Lah sekarang ya itu diharapkan uangnya, tetap diharapkan uangnya, yang bisa memberi, yang bisa membangun, dan mungkin lebih dari itu, mungkin bisa kerjasama bisnis dan sebagainya, karena bangsa ini mau tidak mau harus mengakui telah diajari secara ekonomi maupun secara ketuhanan oleh bangsa asing ya, mungkin bangsa barat, mungkin bangsa timur, mungkin bangsa utara dan sebagainya. Saya tidak tahu persis mengenai tatanan yang demikian, mungkin bangsa Timur Tengah dan sebagainya. Lah ini kasus nyata. Jadi kali ini saya menyampaikan intinya bahwa memang banyak sekali tempat ibadat yang niatnya dibangun tidak untuk ibadat, namun untuk bisnis. Kemungkinan demikian, karena saya melihat ada beberapa di jalan-jalan itu, manakala di situ dibangun tempat ibadat, sudah banyak yang mengunjungi, mampir untuk ibadat lah taruhlah, lalu di dekatnya tidak lama kemudian tentu dibangun dengan supermarket atau dengan warung-warung dan sebagainya, yang semestinya kalau tempat ibadat untuk ibadat, yang punya itu memberi, yang tidak punya itu mengambil. Kalau menurut saya lah, umpamanya tidak usah jauh-jauh, di tempat saya, di rumah saya itu yang namanya kopi, gula dan sebagainya itu di teras lah, saya selalu sediakan, dan siapa yang membutuhkan monggo saja ambil. Ini kasus nyata. Saya tidak mengatakan yang ego, namun kasus nyata. Saya membiasakan yang demikian lah. Manakala ada rekan saya yang datang kok punya, ya silakan beli kopi ditaruh situ. Jadi taruhlah tidak ada orang yang tanpa duit atau mau minum harus pakai duit lah. Ini kesejahteraan Nusantara ini mesti dipikirkan menurut saya secara seksama. Tidak bisa saya hanya melangkah sendirilah. Kali ini saya akan mengatakan bahwasanya tidak kurang yang namanya tempat ibadat dibangun dengan niatan bisnis, dan bahkan lembaga pendidikan ya kita fair saja. Banyak sekali menurut saya, atau banyak menurut saya, ada beberapa orang yang niatan membuat pondok atau mendirikan pondok pesantren taruhlah untuk niatan ekonomi. Lah ini yang perlu di cross check, maksudnya cross check bukan oleh pemerintah saja, namun oleh diri kita masing-masing, oleh masyarakat kita masing-masing, sehingga kita itu niscaya tidak akan mubah dalam ibadah dan batal dalam beramal. Lah saya kali ini menyampaikan intinya, mari kita mencari Tuhan ya, mari kita mencari Tuhan dengan penghayatan. Sekali lagi, mari kita
mencari Tuhan dengan penghayatan. Jangan mencari Tuhan dengan pola-pola yang taruhlah dengan kedok-kedok atau ajaran tertentu dan lalu tidak mau menghayati. Niscaya di situ akan selama-lamanya tidak akan menemukan Tuhan. Saya rasa demikian. Terima kasih.